Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan dunia cryptocurrency, terkhusus mengenai informasi yang sedang viral hari ini ya. Jadi mungkin rekan-rekan pasti sudah banyak yang mengetahui tentang daripada sosok yang sangat familiar dan terkenal dalam dunia kripto, yaitu adalah CEO Binance Changpeng Zhao. Dan di sini untuk Changpeng Zhao sudah resmi ya dikabarkan beliau sudah resmi mengundurkan diri dari Binance berkaitan dengan berbagai macam kasus yang bisa dikatakan menjerat daripada CEO Binance, yaitu Changpeng Zhao. Kemudian di sini efek dampak daripada Changpeng Zhao yang mengumumkan mengundurkan diri sementara ya di dalam Binance, atau bisa dikatakan ya mundur dari CEO-nya. Kemudian di sini pasti banyak sekali ya rekan-rekan yang mengetahui tentang daripada harga kripto besar yang sudah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan di sini untuk BNB sempat anjlok di kisaran ya kurang lebih 10% ya. Nah di sini harga BNB anjlok usai daripada Changpeng Zhao itu mundur dari Binance. Jadi ini sangat parah sekali ya. Nah rekan-rekan juga bisa melihat sempat mengalami penurunan hingga minus 16% untuk BNB ya, yaitu ke harga kurang lebih $222 setelah Changpeng Zhao itu melakukan mundur dari jabatannya yang didakwa telah melakukan berbagai macam tindakan, yaitu money laundering atau pencucian uang oleh Departemen Kehakiman dari Amerika Serikat. Nah di sini untuk detail kasus seperti apa ya, mungkin nanti rekan-rekan juga bisa di searching saja. Nah kemudian di sini intinya untuk daripada cryptocurrency dan juga exchange ini sedang diaudit terhadap transaksi-transaksi anti money laundering dan juga yang lain ya. Nah kemudian di sini untuk Pi Network sendiri ya, mungkin rekan-rekan yang menonton channel ini juga kebanyakan itu adalah pionir Pi Network, dan sedangkan Pi Network juga mengikuti atau melakukan semacam proses KYC, yaitu FATF anti money laundering, salah satunya ya untuk menghindari pencucian uang. Nah kemudian di sini penurunan ini menyebabkan performa daripada BNB menjadi negatif ya. Semoga saja di sini tidak berlangsung cukup lama. Nah di sini sekali lagi rekan-rekan juga bisa melihat ya, awalnya BNB itu bisa dikatakan seperti stable coin, bahkan harganya itu ya cukup stabil, kemudian bahkan sempat mengalami kenaikan dan langsung mengalami ngepam ya atau ngedam. Di sini langsung turun kurang lebih ya sampai 16% ya, titik yang paling rendah. Nah di sini cukup ekstrim sekali ya. Bahkan di sini untuk Bitcoin dan lain sebagainya, rekan-rekan nanti juga bisa dicek ya, itu juga sempat mengalami penurunan di dalam CMC atau coinmarketcap.com. Banyak sekali mungkin yang menarik aset-aset kripto dari Binance dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bentuk informasi tambahan ya, nah di sini disebutkan untuk market kripto tampak merespon negatif daripada kabar ini. Kemudian juga terlihat tentang kapitalisasi market kripto yang sempat turun minus 4,4%. Nah ini sebesar kurang lebih 60 miliar dolar ya, kalau dirupiahkan ini nolnya banyak sekali ya, beberapa triliun. Kemudian penurunan ini juga bisa dikatakan seperti koreksi harga biasa atau bisa dibilang masih dalam batas wajar ya jika dibandingkan dengan kasus FTX pada tahun yang lalu. Nah di sini kala itu Bitcoin sempat turun hingga 17% dalam waktu satu hari ya, berkaitan dengan FTX yang menjeratnya atau kasus FTX yaitu exchange juga. Kemudian di sini walaupun penurunan saat ini masih dalam batas normal, tidak menutup kemungkinan akan ada dampak lanjutan dari kasus Changpeng Zhao di dalam bursa kripto yang mungkin masih belum bisa terlihat sampai sekarang. Sementara di sini untuk Changpeng Zhao, nah bisa dikatakan beliau bebas dengan jaminan sementara. Changpeng Zhao telah dibebaskan dengan jaminan pengakuan pribadi kurang lebih setara dengan 175 juta US dollar ya, setelah mengaku bersalah atas tuntutan pidana dari Amerika Serikat ya. Jadi di sini sekali lagi untuk Changpeng Zhao adalah CEO Binance. Kemudian di sini dalam exchange Binance mungkin ada semacam kesalahan transaksi atau bisa disebut sebagai anti money laundering ya. Banyak sekali transaksi besar yang mencurigakan yang menyeret nama Changpeng Zhao. Kemudian di sini Changpeng Zhao juga mengakui dan beliau bisa dikatakan bebas bersyarat dengan jaminan 175 juta US dollar. Sebagai bagian dari syarat pembebasan, Changpeng Zhao harus hadir dalam pengadilan settle pada tanggal 23 Februari mendatang ya. Nah, di sini sekali lagi informasi ini cukup menggegerkan dalam dunia cryptocurrency. Kemudian di sini siapa yang akan menggantikan daripada posisi Changpeng Zhao? Nah, di sini
yang menggantikan daripada sosok yang sangat terkenal sekali dalam dunia cryptocurrency, Changpeng Zhou, yaitu adalah Richard Teng. Nah, di sini adalah CEO baru daripada Binance yang berasal dari negara Singapura. Nah, Changpeng Zhou juga resmi mengundurkan diri menyusul kasus hukum yang menjeratnya. Kemudian di sini dalam unggahan di dalam Twitter, Changpeng Zhou juga mengenalkan CEO baru ya, yaitu adalah Richard Teng. Jadi sekali lagi di sini untuk CEO Binance ini sekali lagi bukan Changpeng Zhou. Per hari ini sudah berganti nama menjadi Richard Teng. Ini berasal dari Singapura. Dan di sini Teng adalah pemimpin yang berkualitas tinggi dan akan memastikan Binance terwujud dalam fase keamanan, transparansi dan juga kepatuhan secara hukum ya. Dan ini adalah sosok daripada Richard Teng, salah satu CEO Binance ya, yang utama pada hari ini atau yang terbaru. Nah, kemudian di sini Richard Teng mengisi suara pada acara ya, dan di sini kurang lebih pada tahun 2021. Jadi di sini untuk Richard Teng ini juga cukup lama sekali ya bergabung dengan Binance. Jadi sudah memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, terutama di sini untuk Richard Teng juga sempat menjadi CEO Binance Singapura ya. Nah, di sini itu rekan-rekan juga bisa melihat. Nah, di sini untuk Changpeng Zhou adalah CEO daripada Binance Global, kemudian juga ada Binance US, Binance Singapura dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 bulan di posisi tersebut, kemudian ia mendapatkan promosi menjadi kepala regional Binance di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian setelah 11 bulan di sini memiliki tanggung jawab dengan mengurus kawasan Eropa pada tahun 2022 hingga 2023 ya. Nah, di sini beliau juga memegang tanggung jawab untuk Binance di semua wilayah kecuali di Amerika. Kemudian sebelum bergabung, Teng telah berpengalaman kurang lebih 3 dekade atau 30 tahun ya dalam bidang jasa dan keuangan, sekaligus juga berpengalaman dalam sistem regulasi. Dan beliau juga sempat menjadi CEO Finance Service Regulasi Authority di Abu Dhabi ya. Nah, ini cukup mantap sekali pengalaman daripada CEO Binance yang terbaru. Jadi bisa dikatakan lebih kuat pengalaman dalam bidang keuangan dan regulasi ya. Semoga saja dengan hadirnya CEO yang baru, Binance akan lebih terregulasi dengan aman, rapi dan sekaligus bisa terus berkembang ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang memiliki aset di dalam platform Binance ini nanti ke depan masih aman ya, dan akan terus aman. Rekan-rekan bisa melakukan penarikan ataupun deposit ya kapan saja ya tanpa terkena suspend. Nah, itu adalah inti yang paling penting. Jadi sekali lagi menanggapi isu-isu terhadap platform exchange ya, terutama di sini yang menjerat Binance, semoga saja tidak sampai terbekukan untuk aset-asetnya ya, dan semoga saja akun rekan-rekan itu semuanya masih aman dan masih bisa dilakukan penarikan tanpa terkena suspend. Sebagai contoh kasus ya seperti FTX yang bisa dikatakan itu banyak sekali para investor yang mengalami kerugian ya, jadi aset yang terbekukan dan tidak bisa dilakukan penarikan. Nah, kemudian di sini sekilas kalau akan melihat daripada CMC ya, coinmarketcap.com, perkembangan cryptocurrency pada hari ini, rekan-rekan juga bisa melihat untuk daripada market Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB semuanya itu merah semua ya, jadi mengalami penurunan. Mungkin banyak sekali rekan-rekan yang melakukan penjualan aset terhadap kripto seperti Bitcoin, Ethereum, USDT ataupun BNB ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini adalah dampak daripada Changpeng Zhou yang mengundurkan diri. Jadi satu orang itu memiliki efek atau dampak yang sangat signifikan karena orang tersebut memang sangat berpengaruh dalam dunia cryptocurrency ya, yaitu Changpeng Zhou, sosok yang paling penting sekali dalam dunia kripto karena beliau juga bisa dikatakan yang mengedukasi dan juga mengenalkan cryptocurrency ke berbagai negara-negara ya. Jadi banyak sekali jasa daripada Changpeng Zhou. Kemudian di sini dengan sedikit kasus atau kasus yang menjeratnya sampai beliau harus mengundurkan diri ya, tentu saja di sini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap bursa kripto itu sendiri berkaitan dengan trust atau kepercayaan publik, mungkin seperti itu intinya. Dan semoga saja Binance segera pulih dan bisa dikatakan ya terus bertumbuh ya, dan rekan-rekan bisa terus untuk melakukan perdagangan di dalam exchange Binance dan exchange yang lainnya yang memiliki market cap cukup bagus ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini banyak sekali aset-aset kripto yang beredar di dalam market ya. Nah, terutama di sini juga ada kurang lebih ya di atas 10 ribuan cryptocurrency, dan juga setiap hari itu juga muncul kripto baru yang baru lahir ya, yang listing atau open minded. Dan ketika rekan-rekan melakukan analisa secara mandiri dan menemukan salah satu kripto yang berpotensi naik, bisa dikatakan sampai puluhan kali lipat ya, atau bisa dikatakan ya
bisa naik ribuan persen, bahkan puluhan ribu persen ya. Seperti contoh kasus adalah itu adalah bernama Kaspa atau bernama cryptocurrency Kaspa ya. Ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan semacam pembelian koin-koin micin ya, dengan analisa yang mendalam terhadap konsep projectnya, kemudian rekan-rekan menemukan suatu kripto yang memiliki potensi naik ya. Nah, seperti contoh Kaspa di sini itu langsung ngepam ya, jadi harganya langsung naik. Jadi rekan-rekan bisa langsung untung berlipat-lipat ya. Jadi bisa dikatakan ya modal 10 dolar kalau ini naik, mengalami kenaikan dan harganya itu berlipat ya, bisa dikatakan sampai 100 kali lipat ya, rekan-rekan akan mendapatkan kurang lebih keuntungan yang sangat besar sekali dalam dunia cryptocurrency. Dan ini juga sama dengan dunia saham ya. Jadi ketika proyeknya bagus dan memiliki prospek yang jelas, kemudian banyak sekali yang berminat terhadap proyek tersebut, tentu saja akan memiliki harga yang akan terus naik. Nah, ini adalah salah satu informasi. Jadi memang sangat sulit sekali untuk menemukan cryptocurrency yang memiliki potensi kenaikan yang sangat signifikan ya. Rekan-rekan juga bisa melihat ini kenaikannya kurang lebih pada saat konten ini atau pada saat kripto ini dirilis, ini sempat mengalami kenaikan sampai kurang lebih di kisaran 680 kali lipat ya, yaitu 68.000%. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan, bisa dikatakan rekan-rekan ketika dulu sempat membeli koin ini sekitar 10 dolar saja ya, tinggal dikalikan 600 kali lipat ya, cukup mantap sekali. Nah, ini adalah salah satu keuntungan bagi rekan-rekan yang biasa bermain cryptocurrency ya. Tentu saja harus melakukan analisa demi analisa secara mandiri dan jangan terbawa oleh FOMO. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.